Penjaga api, filsafat dan keberanian bertanya. Kata pengantar, buku ini lahir dari kegelisahan yang tidak pernah benar-benar tenang. Kegelisahan manusia yang sejak awal sejarahnya menolak diam, menolak menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selesai. Di tengah zaman yang gemar pada kepastian cepat dan jawaban ringkas, filsafat sering terdengar seperti suara tua yang mengganggu, terlalu lambat, terlalu rumit, terlalu banyak bertanya. Namun justru dari suara itulah peradaban pernah menyala. Buku ini tidak ditulis untuk menutup perdebatan, melainkan untuk membukanya kembali. Ia adalah undangan untuk berjalan pelan, menoleh ke belakang, dan mendengarkan gema pertanyaan yang sejak ribuan tahun lalu terus berulang, berganti wajah, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Bab 1, Keangkuhan Pertama Manusia. Filsafat adalah kesombongan pertama manusia. Sebuah keberanian purba untuk berkata, dunia ini tidak cukup jika hanya diterima. Sebelum ada laboratorium, sebelum ada kurikulum dan gelar akademik, bahkan sebelum kata ilmu dipecah menjadi disiplin-disiplin yang rapi, manusia telah memiliki satu kebiasaan yang berbahaya, bertanya. Mengapa langit tidak runtuh? Mengapa kita lahir hanya untuk mati? Apakah realitas ini sungguh ada, atau sekadar bayangan yang bergetar di dalam kesadaran? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari teknologi, melainkan dari kegelisahan. Dari rasa tidak puas menerima dunia begitu saja. Di sanalah filsafat muncul, bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai sikap batin. Ia adalah keberanian untuk tidak tunduk pada yang tampak jelas. Secara historis, filsafat memang memeluk seluruh pengetahuan dalam satu genggaman. Klaim ini terdengar angkuh, dan memang demikian. Namun justru disitulah kejujurannya. Sebelum fisika, biologi, atau sosiologi berdiri sebagai bangunan terpisah, semuanya masih disebut dengan satu nama, filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Ilmu-ilmu modern bukan anak yatim piatu. Mereka adalah anak-anak yang tumbuh dewasa, meninggalkan rumah, lalu lupa dari mana mereka berasal. Bab 2, Api Keingintahuan. Keingintahuan adalah api, dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak puas hanya dengan bertahan hidup. Kita ingin mengerti, kita ingin tahu mengapa, bukan sekadar bagaimana. Namun keingintahuan selalu membawa risiko. Bertanya berarti meragukan, meragukan berarti mengguncang otoritas, dan setiap otoritas, cepat atau lambat, akan merasa terancam oleh keraguan. Tidak mengherankan jika sepanjang sejarah, filsafat kerap dicurigai. Para penanya dihukum mati, buku dibakar, pertanyaan dibungkam. Namun sejarah juga mencatat satu hal yang tidak pernah berubah, keingintahuan tidak bisa dieksekusi. Ia hanya bisa ditunda. Di zaman modern, ilmu dipotong-potong agar tampak rapi. Spesialisasi menjadikan kita cepat dan efisien, tetapi seringkali kehilangan pandangan utuh. Filsafat hadir bukan untuk memberi jawaban terakhir, melainkan untuk mengingatkan bahwa di balik setiap rumus dan grafik, ada pertanyaan yang belum selesai. Bab 3, Para Penjaga Api. Jika filsafat adalah api, maka para filsuf adalah penjaganya. Mereka bukan orang-orang yang hidup nyaman. Pikiran mereka sering dianggap mengganggu, bahkan berbahaya. Namun tanpa mereka, manusia kembali berjalan dalam gelap. Sokrates, mati demi pertanyaan. Sokrates tidak meninggalkan satu baris tulisan pun. Ironis, mengingat namanya dikenang sebagai bapak filsafat barat. Senjatanya bukan pena, melainkan pertanyaan. Ia berjalan di Athena, menghentikan siapa saja politikus, penyair, jenderal, lalu bertanya sampai satu kesadaran pahit muncul, ternyata kita tidak tahu apa-apa. Bagi Sokrates, mengaku tidak tahu adalah bentuk kejujuran tertinggi. Namun kejujuran semacam ini terlalu berbahaya bagi kota yang bangga pada kebijaksanaannya. Ia diminta berhenti, bertanya atau mati. Sokrates memilih racun. Di titik itu, filsafat memperlihatkan wajah aslinya, bukan hobi, melainkan risiko. Plato, arsitek pikiran. Plato adalah tangan yang merapikan api liar Sokrates. Ia membangun akademia dan menyusun pengetahuan dengan disiplin. Baginya, dunia indrawi hanyalah bayangan. Kebenaran sejati berada di baliknya. Gagasan ini mengajarkan satu hal penting, realitas harus diselidiki, bukan diterima mentah-mentah. Aristoteles, sang pengklasifikasi. Aristoteles menulis seolah dunia terlalu luas untuk dibiarkan tanpa katalog. Logika, etika, politik, biologi, puisi, semuanya disentuh. Ia mendisiplinkan akal agar tidak tersesat oleh dirinya sendiri.
Namun sejarah juga memberi pelajaran pahit, ketika satu pemikiran dianggap final, ia dapat membeku menjadi dogma. Bab 4, Akal, Iman, dan Keraguan. Di dunia Islam, filsafat tidak padam. Ia bertransformasi. Ibnu Sina menunjukkan bahwa akal dan iman tidak perlu bertengkar. Rasio bukan musuh keyakinan, melainkan alat untuk memahaminya dengan lebih jujur. Descartes datang dengan palu keraguan. Ia meragukan segalanya demi menemukan pijakan yang tidak bisa digoyahkan. Aku berpikir, maka aku ada, sebuah kalimat yang membangun ulang pengetahuan dari kesadaran diri. Kant kemudian berdiri sebagai penjaga batas. Ia mengingatkan bahwa akal manusia kuat, tetapi tidak tak terbatas. Mengetahui batas diri sendiri adalah kebijaksanaan tertinggi. Bab 5, Menghancurkan berhala. Nietzsche datang bukan untuk membangun kuil, melainkan merobohkannya. Ia mencurigai moral, agama, bahkan kebenaran itu sendiri. Banyak nilai, katanya, hanyalah topeng kekuasaan. Kejujuran semacam ini mahal harganya, kesepian, sakit, dan kegilaan. Namun dari kehancuran itu, Nietzsche meninggalkan satu warisan penting, keberanian untuk tidak berbohong pada diri sendiri. Bab 6, Mengapa filsuf selalu dibenci? Filsuf jarang dicintai oleh zamannya. Mereka datang terlalu awal dan berbicara terlalu jujur. Mereka merusak kenyamanan kolektif, mengguncang legitimasi kekuasaan, dan menolak jawaban instan. Yang ditakuti bukan argumen mereka, melainkan dampaknya. Pertanyaan filsuf membuat orang sadar bahwa kepastian yang mereka pegang mungkin rapuh. Bab 7, Takut pada pertanyaan. Manusia tidak selalu takut pada bahaya fisik. Kadang satu kata sederhana, mengapa, lebih menakutkan. Pertanyaan membuka kemungkinan bahwa kita salah. Dan kemungkinan salah berarti seluruh bangunan makna harus ditata ulang. Lebih mudah hidup dengan kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menuntut perubahan. Bab 8, Ilmu yang kehilangan nurani. Ilmu tanpa pertanyaan berubah menjadi dogma. Spesialisasi membuat manusia pintar tetapi terpotong. Teknologi tanpa etika menjadi mesin tanpa rem. Tanpa filsafat, ilmu berjalan cepat tanpa arah. Ia menciptakan manusia yang efisien, tetapi kehilangan kebijaksanaan. Bab 9, Cahaya akal dalam tradisi Islam. Dalam sejarah Islam, filsafat tidak pernah sepenuhnya asing, meski kerap hidup di wilayah yang tegang. Ia hadir bukan sebagai tandingan wahyu, melainkan sebagai upaya memahami wahyu dengan kesungguhan akal. Dalam bahasa Al-Quran, berpikir bukan pilihan, melainkan perintah. Afala taqilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Pertanyaan ini berulang, seperti gema yang menuntut tanggung jawab intelektual. Akal, dalam tradisi Islam, bukan raja yang berdaulat mutlak, tetapi juga bukan hamba yang dibungkam. Ia adalah cahaya yang dipinjamkan. Digunakan untuk membaca tanda-tanda Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang terbentang di alam semesta. Karena itu, filsafat dalam Islam tumbuh sebagai dialog, kadang harmonis, kadang penuh gesekan, antara rasio dan wahyu. Para filsuf Muslim awal memahami bahwa iman yang tidak dipikirkan mudah berubah menjadi kebiasaan kosong, sementara akal yang dilepaskan dari etika mudah berubah menjadi kesombongan. Al-Kindi menyebut filsafat sebagai usaha manusia mendekati kebenaran sejauh kemampuannya. Sebuah pernyataan rendah hati, kebenaran mutlak milik Tuhan, manusia hanya mendekat, tidak pernah memiliki sepenuhnya. Ibnu Sina melangkah lebih jauh. Ia tidak melihat kontradiksi antara iman dan rasio. Baginya, akal adalah anugerah ilahi yang justru menuntut penggunaan maksimal. Ia membahas wujud, jiwa, dan Tuhan dengan ketelitian yang hampir matematis, bukan untuk mereduksi ketuhanan, tetapi untuk membersihkan iman dari kebingungan dan takhayul. Dalam filsafatnya, Tuhan bukan hasil spekulasi liar, melainkan puncak keberadaan yang harus dipikirkan dengan disiplin. Namun tidak semua menerima jalan ini dengan tenang. Al-Ghazali datang membawa kegelisahan lain. Ia tidak menolak akal, tetapi menolak kesombongan akal. Dalam Tahafut al-Falasifah, ia menggugat para filsuf bukan karena mereka berpikir, melainkan karena mereka lupa batas. Bagi Al-Ghazali, ada wilayah di mana akal harus berhenti dan tunduk. Bukan karena akal lemah, tetapi karena realitas lebih luas daripada jangkauan rasio. Menariknya, kritik Al-Ghazali tidak mematikan filsafat. Ia justru memurnikannya. Dari tangannya, filsafat dipaksa bercermin, apakah ia masih mencari kebenaran, atau sekadar mempertahankan bangunan intelektualnya sendiri. Ibnu Rushd kemudian berdiri di antara dua kutub itu.
Ia membela filsafat bukan sebagai ancaman iman, melainkan sebagai kewajiban bagi mereka yang mampu. Menurutnya, wahyu dan akal berasal dari sumber yang sama. Jika tampak bertentangan, maka yang perlu diperiksa bukan wahyu, melainkan cara manusia memahaminya. Sikap ini membuatnya terusir, bukunya dibakar, dan namanya disenyapkan di dunia Islam, namun justru bergema di Barat. Dari kisah ini, satu pelajaran tampak jelas. Dalam Islam, filsafat bukan sekadar warisan Yunani yang diterjemahkan, melainkan pergulatan batin tentang bagaimana menjadi manusia beriman tanpa mematikan akal, dan menjadi pemikir tanpa kehilangan kerendahan hati. Agama, dalam bentuk terdalamnya, bukan penjara pertanyaan, melainkan penunjuk arah. Ia memberi makna pada pencarian, bukan menggantikannya. Filsafat Islam berdiri di titik rapuh namun mulia itu, antara tunduk dan bertanya, antara yakin dan gelisah. Mungkin di sanalah letak keindahannya. Iman yang tidak pernah ditanya mudah menjadi dogma. Akal yang tidak pernah sujud mudah menjadi tiran. Dan manusia, untuk tetap utuh, membutuhkan keduanya dalam ketegangan yang jujur. Epilog, api yang tidak pernah padam. Peradaban tidak runtuh karena kurang cerdas. Ia runtuh ketika kecerdasan berjalan tanpa refleksi. Selama manusia masih bertanya, api itu akan tetap menyala. Para penjaga api mungkin sunyi dan sering diremehkan, tetapi merekalah yang menjaga agar manusia tidak kembali gelap.